Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, Prodi Manajemen Dakwah, NIM 119080032, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komodifikasi pariwisata halal NTB dalam promosi destinasi wisata Islami di Indonesia. Wacana Islami halal. Wacana wisata halal tempatnya telah menjadi tren dalam ajang promosi sektor pariwisata di Indonesia. Nusa Tenggara Barat yang sangat terkenal dengan kekayaan dan keindahan alamnya yang sangat eksotis tentu menarik para pelancong demokratis, bahkan luar negeri, untuk menikmati sensasi liburan di daerah yang terkenal dengan julukan daerah 1000 masjid. Makna wisata halal mungkin akan berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan halal atau aturan pariwisata yang mengikuti tata cara dalam syariat Islam. Makna dari frase wisata halal ini sebenarnya sangat ambigu, tidak baku, bahkan sangat membingungkan, karena tidak ada interpretasi makna yang bisa dijadikan pegangan utama. Semua orang bisa mengartikannya berbeda-beda sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Struktur bahasa dalam frasa wisata halal dalam kajian strukturalisme bahasa dapat ditelisik lebih dalam segi pemakaiannya. Dalam konteks turis, di satu sisi, kata wisata merupakan area atau tempat yang menghabiskan waktu senggang, berlibur, atau hanya ingin menikmati keindahan alam. Selain itu, kata halal adalah istilah yang sangat erat dengan relasi kehidupan orang-orang Islam. Selalu dikultuskan dan dikaitkan dengan ajaran agama dan dalam kitab suci umat Islam. Relasi kata halal memiliki makna yang sangat beragam, diantaranya konotas dalam hal makanan, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Wisata halal bermakna industri pariwisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam. Artinya, pemerintah akan melarang aktor-aktor pariwisata menjajakan minuman yang mengandung genre-genre yang berbau non-Islam, menyediakan fasilitas terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muslim atau bukan suami istri. Ini adalah bentuk pertarungan kuasa yang kabur dan melebur dalam sebuah diskursus baru. Pihak kuasa atau pemerintah sebagai kaum aristokrat masa ini mulai melancarkan bom-bom penghancur kebudayaan. Masyarakat akan terlena dengan janji-janji politis demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang mengeluarkan wacana tersebut tentu tidak lepas dari kepentingan politik. Secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tetapi diskursus wisata halal merupakan sebuah bentuk komodifikasi terhadap bahasa. Pemerintah ingin mengenalkan NTB dengan jargon wisata halalnya, agar wisatawan domestik dan mancanegara tertarik untuk berwisata
dan menghabiskan kapital di NTB dengan tujuan tersebut, maka semakin banyak keuntungan sosial, politik, bahkan ekonomi diraih hanya dengan brand wacana wisata halal. Nusa Tenggara Barat, salah satu corong wisata Indonesia, bahkan kini telah menarik dan menjadi magnet tersendiri bagi ikon pariwisata dunia. Dengan segala keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan, membuat semua orang akan terlena begitu saja. Pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa tertinggi di daerah memegang kekuasaan penuh dan mengetahui kepariwisataan daerahnya, mencoba berbagai cara untuk menaikkan pamor dan ikon populer daerah dengan cara yang tidak biasa. Wisata halal kembali menjadi panoptikon gaya baru dalam dunia postmodern ini. Panatikon merupakan kerangkeng kuasa atas relasi yang timpang dalam setiap wacana yang didengungkan oleh penguasa sebagai pembenaran aktivitasnya. Dalam konteks ini, praktik dominasi mulai dilakukan oleh pemerintah dengan alasan diskursif mengenai wisata halal. Kata-kata manis tentang kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat merupakan bentuk matinya makna bahasa yang sebenarnya. Di balik kuasa pemerintah, tidak lain berdiri kokoh para kapitalis yang merupakan pemilik modal sejati. Kuasa akan modal tidak lain merupakan manifestasi pengetahuan akan kontrol ekonomi. Investasi jangka menengah dan jangka panjang menjadi lahan empuk untuk mengeruk benefit sebesar-besarnya. Hal ini bermakna bahwa kuasa akan bergerak secara terus-menerus dengan relasi pengetahuan sebagai panoptikon tanpa suara. Keragaman suku, budaya, dan agama di NTB memang menjadi keunikan tersendiri di daerah ini. Pasalnya, semua jenis suku dan agama hidup berdampingan satu sama lain. Daerah NTB dapat dikatakan sebagai daerah yang sangat jarang adanya konflik agama ataupun suku. Secara keseluruhan, daerah ini termasuk kawasan yang tentram dan damai. Hal ini dibuktikan semakin banyak wisatawan yang menyempatkan diri untuk berlibur bahkan menghabiskan waktu senggangnya. Wisata halal menjadi angina segar bagi masyarakat NTB. Kiat pemerintah mempromosikan wisata NTB di mata dunia memang patut untuk diacungi jempol. Namun, wacana tersebut dapat berupa kepentingan politis bagi pemerintah untuk mengontrol modal di daerah. Hal ini merupakan bentuk dominasi penguasa terhadap rakyat, yakni siapa yang mampu melakukan komodifikasi terhadap wacana, maka ia akan mendapatkan kontrol penuh terhadap objek kuasanya. Selain itu, pluralitas agama dan suku di NTB tidak dapat diabaikan begitu saja. Kepentingan politis dan keberpihakan terhadap komunitas tertentu akan menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial yang akan mengancam keutuhan dan kesatuan daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.